Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sampai detik siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk benar-benar dijadikan modal bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana hari ini ada berita lelayu, semua kita adalah orang yang pasti akan mengalami, dan datangnya al-maut memutuskan kesempatan kita semuanya untuk memperbaiki amal atau menambah amal atau mentobati apa yang telah lalu. Dan kalau keinginan berbuat baik itu datangnya saat sudah sakaratul maut, maka la yanfa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di lautan, lalu saat detik-detik tinggal taksaknya Fir'aun, apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Padahal Fir'aun tadinya mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, dan mengatakan ma lakum min ilahin khairi, tidak ada sesembahan kecuali diriku. Ini sesumbarnya Fir'aun ketika masih gagah, ketika masih merasa hebat, sampai dia lupa daratan, lupa lautan, mengeklaim dirinya adalah Rob dan Ilah. Dan begitu Allah tenggelamkan di lautan dan gak bisa apa-apa, maka ungkapan Fir'aun dengan tulus dari hatinya bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali
yang diimani Bani Israel, dan bahkan menegaskan saya ini adalah minal muslimin. Neng niku pun telat karena sudah yughorghir. Ungkapan itu dilakukan sudah dalam posisi yughorghir, tinggal tekseknya. Sedangkan pintu tobat niku dipun tutup ketika diantaranya manusia sudah yughorghir, nyawanipun sampun mintip-mintip tang tenggorokan tinggal tel. Maka ungkapan-ungkapan taubat tidak ada faedahnya lagi. Makanya sekalian, sebelum kesempatan seperti itu atau sebelum keadaan seperti itu menimpa kita, waktu yang kita miliki, mari senantiasa kita sadarkan diri kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Pembahasan kita siang hari ini, Bapak sekalian, satu di antara buah Ramadan yang kemarin kita ibaratnya digembleng di bulan Ramadan. Kalau cara mriki ya dikumbah, dikawah condro di muka, sehingga bagaimana ibaratnya keluar itu ya dogdeng. Dogdengnya itu ya la'alakum tatakun. Secara umum kita ini diharapkan untuk meningkatkan grade ketakwaan. Takwa itu tentu bertingkat-tingkat. Sehingga Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Artinya takwa itu bertingkat-tingkat. Ada takwanya itu punya takwa tapi minim. Ada yang punya takwa sampai tinggi sekali. Nabi punya ketakwaan, kita punya ketakwaan. Ketakwaan kita dengan Nabi sama enggak kira-kira? Ya kalau bilang sama ya rangilu kita. Beda. Sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat. Sehingga ketika seorang salaf ditanya, apakah iman itu ayazid? Apakah iman itu bertambah? Naam. Hatta a'las samawati sab'i. Ya, sampai hatta yablugha a'las samawati sab'i, sampai iman itu bertambah sampai langit yang paling tinggi. Artinya iman itu bisa meninggi sampai derajat iman yang paling tinggi. Ayangkus, apakah iman itu yang kus berkurang? Iya. Ini ila asfalis safilin hatta la yabqa syai'. Iman itu bisa berkurang sampai njojrok sedalam-dalamnya, sampai enggak tersisa sama sekali. Sehingga iman itu bertingkat-tingkat, demikian pula ketakwaan orang bertingkat-tingkat. Dan harapan Allah, pendidikan Ramadan yang telah lewat itu meningkatkan grade ketakwaan kita supaya lebih sempurna. Dan seperti yang telah kita sampaikan tadi di khutbah Jumat, takwa itu kalau diumpamakan seperti kasajaratin thayyibah, pohon yang baik. Akarnya kuat, batang percabangnya menjulang, kemudian buah-buahnya keluar setiap saat. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun
wa far'uha fis sama tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha. Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana Allah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat takwa, kalimat Islam? Itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dalam, kokoh, batang percabangannya naik, tinggi, menjulang, dan buah-buahnya keluar setiap waktu dengan izin Robnya. Bapak sekalian, pohon takwa atau pohon ini menggambarkan hakikat ajaran takwa, ajaran iman atau ajaran yaitu Islam secara umum. Pohon itu ada bagian yang tidak kelihatan, yang kependem di bawah tanah, yang ada di bawah permukaan tanah sehingga nggak kelihatan, kurukan tanah. Sebagaimana semua akidah itu letaknya di sini, nancep-nancepnya di sini, sehingga akidah itu nggak kelihatan. Nanti, tapi akar itu walaupun nggak kelihatan, akar ini yang menjadi penopang tumbuhnya batang percabangan. Akidah itu memang nggak kelihatan, nancep di sini. Antum diem gitu, dalam hatinya ada macam-macamnya enggak? Ya banyak. Dalam hatinya itu banyak macam-macamnya, keyakinan-keyakinan yang sudah tertanam dalam hati kita. Dan itu sesuai dengan kedalamannya masing-masing. Dan itu nanti yang akan menjadi faktor utama tumbuhnya berbagai macam amalan-amalan. Maka semua amal yang ada di atas ini sangat berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Seberapa hebat bangunan yang ada di atas pondasi, itu tergantung seberapa hebat pondasi yang sudah disiapkan. Seberapa hebat batang percabangan yang tumbuh di atas tanah, itu tergantung akarnya seberapa kuat. Seberapa hebat amal yang akan muncul dari seseorang, itu tergantung seberapa hebat akidah yang tertanam di sini. Bapak sekalian, kalau kita membaca atau pernah diceramai, diceritani tentang amal-amalnya para sahabat, lalu kita bandingkan dengan kita, itu kayaknya kita ini baca komik, baca cerita fiktif, yang kalau kita bayangkan kita yang mewujudkan itu nggak tahu kayak apa. Contoh, kalau dalam amalan-amalan ibadah, contohnya sholat umpamanya, Rasulullah SAW dari sisi kondisi hatinya Nabi dan para sahabat, Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Salat itu dijadikan sejuk dalam hatiku. Artinya salat itu ibaratnya kalau dirasakan menjadi kayak celes, sehingga di hati itu membuat seger, kayak orang tidur istirahat bangun seger. Sehingga ketika Nabi ingin mengembalikan semangat, tenaga baru ibaratnya, katanya, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Sehingga salat itu ibaratnya tempat istirahat yang membuat munculnya semangat baru, energi baru, fresh. Tapi
Jujur saja kalau kita ini sholat itu ya lebih banyak rasanya masih jadi beban. Sehingga kata orang yang penting tetapi wajib. Sehingga yang penting dia sudah melaksanakan sholat. Padahal amalan itu sangat keutamanya sangat berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati seorang. Kata para ulama, al-a'malu tatafadul bima tafadul lima fil qulub. Amal itu punya nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keutamaan yang ada di dalam hatinya orang. Lalu dicontohkan, ada dua orang sholat. Boleh jadi di masjid yang sama, boleh jadi di shaf yang sama, bermakmum dengan imam yang sama, tapi nyon ngapunten bar sholat pahalanya itu antara dua orang ini katanya seperti bainal masyriq wal maghrib. Jarak pahalanya itu seperti antara timur dan barat. Jeglek, nyengkleng, berbeda jauh antara yang satu dengan yang satunya. Apa yang membedakan itu? Mafil qulub, apa yang ada di dalam hatinya manusia. Apa yang di hatinya manusia itu ya macam-macam. Ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa tawakal, ada rasa harap. Ini semuanya di hati. Orang ketika salat itu kadar rasa tawakalnya, kadar rasa takutnya, kadar rasa harapnya, kadar rasa yaitu cintanya, itu macam-macam. Sehingga ada orang yang salat kelihatannya tenang, anteng, delendeng, oh masya Allah. Yang satu itu dia tenang karena khusyuk, sakinah, sehingga tenang. Yang satu tenang karena ngelamun, sehingga kelihatannya ngatek, jejek, anteng, raubah, cagak, tapi kopong, dalamnya itu kopong. Yang di dalam ini yang membedakan keutamaan. Ibadah kita sangat berkaitan kualitasnya dengan apa yang di dalam hati kita. Dan kehebatan fisik sesungguhnya juga banyak ditopang dari kondisi batin seorang. Seorang itu dia kuat, salatnya itu kuat lama atau enggak lama, itu tergantung kondisi hatinya, bukan kondisi badannya. Nabi dan para sahabat diriwayatkan dalam satu rakaat Nabi pernah membaca surat yang sangat panjang, sangat panjang. Mudah-mudahan gak keliru. Setelah membaca Fatihah, Nabi membaca surat Al-Baqarah sampai kemput. Berapa ayat? Al-Baqarah kemput ikhwan? 286. Dikira para sahabat ketika sampai ratusan ayat, ketika dikira mau ruku, ternyata bablas. Ketika selesai dikira mau ruku, ternyata bablas. Bablas ke An-Nisa selesai. Bablas ke Ali Imran selesai. Berapa juz? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kira-kira 5 juzan lebih. Itu yang perlu dibayangkan itu kalau makmumnya antum gitu. Kalau makmumnya kita itu kayak apa? Dadi opo katanya. Kemudian, ikhwan,
Pernah Syekh Abdul Razak cerita, satu beranda yang ceritakan itu, atau juga yang lain menceritakan, beliau ketika salat tarawih ada dilihat orang Indonesia kakinya itu buntung sebelah dan keraknya itu kemudian disenderkan, lalu ngikuti salat tarawih 2 jam dan dia kuat. Kata Syekh Abdul Razak, oh ternyata kekuatan itu di sini, dalam hati maksudnya, sehingga menjadi kuat. Fisiknya yang lemah itu menjadi kuat. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim diantaranya, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ila Allah bi qalbi wa himmati la bi badani fattaqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawari. Ketahuilah seorang hamba itu dalam meniti tangga-tangga menuju kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Perjalanan kita dengan amal-amal taat itu kayak meniti tangga untuk naik menuju kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Modalnya itu adalah dengan hati dan cita-cita, ditentukan oleh hatinya dan cita-citanya, kuatnya cita-cita, himmah yang aliyah, bukan dengan anggota badannya. Sehingga yang paling lancar, yang paling tinggi kedudukannya, yang bisa meraih tingginya kedudukan, yang paling cepat meraih tingginya kedudukan, orang yang paling sehat hatinya. Orang paling sehat hatinya. Sehingga disinilah para salaf kita sangat memperhatikan kondisi hati sebelum memperhatikan kondisi fisik. Karena ini yang sangat menentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ibadah kita ditentukan dengan apa yang di dalam hati kita semuanya. Oleh karena itulah ketakwaan itu sentralnya ada di hati. Tetapi ketakwaan ada alamat-alamat yang kelihatan. Maka akidah ini yang sangat menentukan, pondasi ini yang sangat menentukan, akarnya yang sangat menentukan. Disinilah rahasianya kenapa di awal-awal dakwah semua para nabi, bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua para nabi yang pertama kali diajarkan, dan itu menjadi paket kurikulum pendidikan dakwah semua para nabi kepada kaumnya dan kepada umatnya, adalah pendidikan akidah secara umum dan tauhid secara khusus. Karena ini ibaratnya membangun pondasi sebelum membangun tiang, tembok, dan atap. Adapun sekarang kaum muslimin lebih disibukkan membangun atap, membangun tembok, tanpa memperhatikan pondasi yang mesti dibangun duluan. Di zaman kita ini, bagaimana orang memilih tema-tema dakwah yang bisa langsung kelihatan mata. Dakwah ekonomi, dakwah politik, dakwah sekolah, pendidikan, dalam pengertian pendidikan yang tidak berorientasi akidah, mencetak para pemakmur dunia, dakwah akhlak. Ini semuanya yang langsung kelihatan mata. Bahkan ketika seorang dia baru semangat-semangatnya untuk meraih, ingin bersatu padu
untuk meraih kekuasaan, hampir akidah sudah tidak diperhatikan lagi. Yang penting persatuan, bahkan ada larangan jangan bicara akidah, jangan bicara tauhid, jangan bicara syirik, jangan bicara sunnah. Padahal inti Islam itu di sini, dan kunci kemenangan itu di sini. Anda menyajikan Islam tanpa akidah tauhid Islam, kehilangan ciri khas. Namanya kehilangan ciri khas itu berarti sudah nggak ada bedanya dengan yang lainnya. Khasnya hilang. Ciri khas Islam itu akidah tauhid dan keterikatannya dengan sunnah nabinya. Itu ciri khas Islam. Hilang ini berarti hilang roh keislamannya. Walaupun mau dilabeli dengan label Islam apapun. Kenapa para nabi awal-awal dakwahnya itu ini yang ditanamkan sampai bertahun-tahun? Kini kita ini semuanya kaum muslimin sepakat kalau dakwah nabi yang 23 tahun itu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul fokus pada pendidikan akidah tauhid. Dan hampir tidak ada syariat ahkam, tidak ada ayat ahkam yang turun sepanjang 13 tahun di Mekah, kecuali sholat waktu Isra dan Mi'raj. Adapun sisanya tentang syariat satu datang ketika di Madinah. Kenapa? Karena ini memang mutlak dibutuhkan pertama kali. Dan itu bersama dengan sempurnanya Islam, kemudian kita tinggal melaksanakan Islam yang sempurna. Kurikulum global seperti ini nggak boleh ditinggalkan. Walaupun kita tetap mengajarkan salat, kita mengajarkan ekonomi, kita mengajarkan haji, kita mengajarkan syariat yang lainnya, tapi fokus yang pertama dan utama dan paling pokoknya adalah pendidikan akidah tauhid. Karena ini adalah yang akan menentukan semua yang akan tumbuh di atasnya. Bapak sekalian, sesungguhnya Ramadan memberikan pendidikan yang komplit kepada kita seperti pohon yang digambarkan Allah, pendidikan akidah, pendidikan amaliyah, dan pendidikan akhlak. Global jauh contohnya pendidikan akidah. Kita bagaimana dia dididik untuk menjadi orang yang memiliki muraqabah yang sehebat-hebatnya. Kita waktu Ramadan kemarin kan siang hari panas umpamanya, lapar, sudah begitu di kamar kita cemepak komplit, makan minum semuanya komplit ada. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya itu sangat dibutuhkan oleh perutnya, karena perutnya sedang ngelintir-lintir siang hari. Tapi tidak ada seorang pun yang kemudian dia makan dan minum walaupun tidak dilihat oleh siapapun. Gak ada yang lihat. Kenapa? Karena dia yakin Allah melihat dirinya. Tapi sayang, ini seakan-akan hanya terjadi pada amal puasa. Kalau sudah di luar amal puasa, itu kayaknya hilang. Roh muraqabah ini hilang. Mestinya roh muraqabah seperti ini, itu ada di puasa, ada di salat, ada di haji, ada ketika kita di toko, ketika di pasar, ketika di proyek, ketika di kantor, ketika kita jadi rakyat, ketika kita jadi penguasa. Itu mestinya yang mengakar di dalam hati seorang muslim, dan itu bagian daripada pendidikan akidah. Yakin Allah sedang mengawasi dia. Pendidikan amal
Di bulan Ramadan kemarin kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan Nabi untuk sibuk dengan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah taala. Puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, qiraatul Quran, bahkan kejar-kejaran untuk menghatamkan Al-Quran, berlomba-lomba untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Ini semuanya amal takarrub. Berlomba-lomba untuk menjadi wali-wali Allah yang dekat dengan Allah dan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan al-wajibat, al-faraid, wan nawafil, dengan amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Yang dengan dua hal ini para waliullah berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang menentukan kemenangan kaum muslimin. Hatinya dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang mendekatkan kepada Allah. Kemudian senantiasa hidup dengan panduan Quran. Kesibukan kita ini kalau diglobalkan amal takaruban, kemudian dengan kita mentelaah membaca Al-Quran. Dan dua ini kuncinya. Kita kalau mau sedikit mengikuti penjelasan Allah yang berkaitan upaya orang kafir kepada kaum muslimin. Target orang kafir itu adalah memurtadkan kaum muslimin. Wattu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu sangat ingin sekali kalau kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Dan mereka mengkampanyekan kekafiran itu, terang-terangan mengajak kepada kaum muslimin dengan keliling ke negeri-negeri muslimin. Dan itu juga Allah yang memberitakan kepada kita. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang mukmin, ngajak-ajak, ngelembuk. Apa ajakannya itu? Ittabi'u sabilana, mbok kalian ikut jalan kami, ikut cara berpikir kami, ikut cara berkeyakinan kami, ikut cara berekonomi kami, ikut cara berbudaya kami, ikut gaya hidup secara umum dengan kami. Sampai dia kasih garansi, kalau kalian itu mengikuti kami itu takut dosa, wal nahmil khotoyakum, tak tanggung dosamu. Kurang apa coba? Ini ajakan orang kafir. Tapi kata Allah itu hanya dusta belaka. Gak mungkin dia akan sanggup menanggung dosanya kaum mukminin. Wong menanggung dosa dia sendiri gak mungkin kuat. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum antinikum inistata'u. Orang kafir itu tidak pernah berhenti, akan terus menerus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Dan untuk mewujudkan proyek ini, kata Allah, mereka ini tidak segan-segan untuk menganggarkan berapapun biaya yang dibutuhkan. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu dia akan membelanjakan hartanya, mengeluarkan anggarannya, berapapun yang dibutuhkan untuk menghalangi dari jalan Allah Ta'ala. Ini pemberitahuan Allah tentang mereka orang kafir. Terus diawali dari mana? Di antaranya itu langkah yang ditempuh itu apa? Di antara yang mereka lakukan itu yaitu memisahkan kaum muslimin dari Al-Quran, atau membuat kekeruan tentang Al-Quran. Wa qala alladzina kafaru
La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum takhlibun. Dan orang kafir mengatakan, jangan sekali-kali mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah kekacauan dalam Al-Quran, kalian pasti akan menang. Mudah-mudahan kalian akan bisa memenangkan. Kunci kemenangan orang kafir itu caranya dengan membuat umat Islam dia tidak interaksi dengan Quran. Jangan sampai telinganya mendengarkan Quran, jangan sampai matanya melihat mushaf, jangan sampai hatinya terpaut dengan Quran. Dipisahkan total dengan Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah supaya lengket dengan Quran, supaya kita ini lengket dengan Quran. Orang kafir pengen memisahkan kita dengan Quran. Karena kunci kemenangan orang kafir itu kalau dia bisa membuat umat ini pisah dengan Quran atau membuat kekacauan dalam Al-Quran. Disebar guru-guru hasil didikan orang kafir. Ada guru diajari orang kafir lalu mengajar kaum muslimin. Itulah kira-kira yang kalau zaman dulu ada namanya senuk urgurunya, itu biasanya menjadi pendamping penjajah ke negeri-negeri muslimin untuk memberikan nasihat bagaimana cara menaklukkan muslimin. Sampai akhirnya senuk urgurunya ini dia membo-membo jadi orang muslim dengan berganti nama Abdul Ghafur. Dia masuk Mekah untuk belajar Islam, bukan untuk menikmati Islam, tapi untuk bagaimana bisa menguasai Islam, menaklukkan kaum muslimin. Kalau dulu orang semisal senuk urgurunya atau para orientalis yang mereka jalan-jalan ke negeri muslim, sekarang mereka tinggal nyebar undangan ke negeri-negeri muslimin untuk mengambil anak-anak muslimin, dipanggil ke Amerika, dipanggil kemana lagi, sekolah duduk manis di sana, digratisi, dibiayai, diajari oleh para profesor kafir. Sehingga mereka pulang dengan membawa gelar doktor atas pendidikan orang-orang kafir. Kita ini secara fitrah nyekolahkan anak, antum anaknya diserahkan kepada pendeta. Pak pendeta, tolong anak saya dididik Islam yang bagus, tauhidnya bagus, sunahnya bagus, anti kekafiran, anti syirik, anti nifak, biar jadi ahlul jannah. Tapi diserahkan pada pendeta, orang akan bilang koplak. Wong koplak. Nggak mungkin guru yang kafir akan mengantarkan si anak menjadi muslim yang baik. Tapi kenyataannya banyak orang Islam yang memang sengaja bahkan pengen sekolah dididik oleh para guru-guru kafir, profesor kafir. Sehingga ada orang yang mereka itu mengajarkan Al-Quran kepada muslimin, tapi hasilnya justru menentang isi kandungan Quran. Habis pengajian Quran, keyakinannya jilbab gak wajib. Habis pengajian Quran, keyakinannya gak apa-apa mengucapkan selamat-selamat kepada orang-orang kafir dengan kekafiran mereka. Sehingga belajar Islam, belajar Quran hasilnya menentang Quran, belajar Quran hasilnya meninggalkan Quran. Ini langkah pertama menjauhkan dari Al-Quran. Dan umat ini kunci kemenangannya ada pada dekat dengan Allah dan dekat dengan Quran. Salahuddin Al-Ayyubi, waktu dia keliling-keliling di kemahnya muslimin,
itu ketika di kemahnya itu didapati umat Islam beribadah, menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Maka apa kata Salahuddin? Min hahuna ya'tin nasr. Dari sini akan datang pertolongan. Kenapa? Karena mereka ini sedang mendekat kepada Allah dan Allah akan memberikan pertolongan kepada para wali-wali Allah. Ketika melewati perkemahan muslimin yang gak ada tanda-tanda kehidupan di situ, sehingga mereka tidur ngeleses kayak keledai, kata beliau, min hahuna ta'til hazimah. Dari sini akan datangnya kekalahan. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz, beliau memberikan arahan kepada panglimanya ketika akan terjun ke medan peperangan. Di antara wasiatnya, wahai para panglima, setelah diwasiatkan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian menjaga sholat, ini pokok-pokok kewajiban. Di antaranya, jangan sampai perhatian kalian terhadap makar-makarnya musuh melebihi perhatian kalian dari kemaksiatan kalian. Artinya memperhatikan dulu kemaksiatan kalian, jangan sampai menguasai kalian sebelum kalian perhatikan makar-makar musuh. Sebab umat Islam itu dia dikuasai musuh itu bukan karena hebatnya musuh, tapi karena umat ini ditinggal oleh Allah Ta'ala, karena umat ini pun lari dari Allah Ta'ala. Dan kunci umat ini terjaga adalah ketika dia dekat dengan Quran, dengan pemahaman yang benar. Apa kata Allah ketika setelah bercerita tentang upaya orang kafir yang pengen memurtadkan kaum muslimin, ingin membuat umat ini betul-betul hancur agamanya. Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka? Walaupun digambarkan Allah, makar orang kafir itu kayak bisa menjebol gunung. Bisa menjebol gunung. Kekuatannya dahsyat. Tapi kata Allah, bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka, sedangkan kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang dia betul-betul berpegang teguh dengan Allah, dia akan terbimbing di atas jalan yang lurus. Kuncinya itu dekat dengan Allah dan dekat dengan Quran dan Sunnah. Ini adalah kunci yang akan menjadikan umat ini benar-benar berkualitas dan ditakuti oleh musuh. Sekalian, dan pendidikan itu ada pada Ramadan. Tapi pendidikan Ramadan itu kayaknya setelah selesai Ramadan itu hilang bekasnya, kayak langsung luntur sehingga setelah Ramadan selesai, masjid kembali sepi secara umum, Al-Quran tinggal melangkrak di rak-rak, kemudian hawa nafsu mulai menggeliat, sebagaimana syaitan mulai liar untuk bergerak menyesatkan manusia. Sekalian, kalau pendidikan kawah condro di muka Ramadan itu berhasil, ada 4 poin penting yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, dan ini langkah hidup yang pasti bagi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa itu yang kita maksudkan?
Ini surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi. Carilah kampung akhirat dengan apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Jangan lupakan bagian Anda di dunia. Berbuat baiklah Anda kepada makhluk sebagaimana Allah berbuat baik kepada Anda. Jangan membuat kerusakan. Ini 4 poin yang terkandung di dalam ayat tersebut. 1, orang yang mereka betul-betul pendidikan Ramadannya itu ngeresep, dia akan menjadi orang yang orientasi hidupnya itu orientasi akhirat. Dia akan berubah menjadi para tujarul akhirah, para pedagang-pedagang akhirat. Yang dunia ini adalah pasar untuk dia bertransaksi. Apa yang dia jual? Yang dia jual adalah semua bentuk amal saleh. Al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika. Al-baqiyatus salihat, semua amal saleh. Orang yang mereka beramal saleh itu hakikatnya sedang bertransaksi dengan Allah Ta'ala, dengan perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang mereka membaca kitab Allah, yatluna kitaballahi haqqa tilawati, kata kalimat yatluna kitaballah ta'ala yatlu tilawatan, itu artinya adalah ittiba. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika mengikutinya. Membaca kitab Allah dengan sebenarnya adalah makna aslinya adalah mengikuti Al-Quran, sehingga tahapannya itu membaca, mentadabbur, kemudian mengamalkan isi kandungannya. Inilah orang yang dikatakan betul-betul yatluna kitaballah haqqa tilawati. Menegakkan salat, menginfakkan hartanya baik dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Orang yang melakukan ini dan yang lain-lainnya dari perbuatan semisal ketaatan ini, apa yang Allah katakan? Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini sedang berharap dengan perdagangan yang tidak akan pernah ada kerugiannya. Bapak sekalian, nyuwun ngapunten, kita ini kata Nabi, hakikatnya setiap kita niku pedagang. Hakikatnya setiap kita ini pedagang. Kullun nasi yakhdu fabai'un nafsau famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia itu dia seperti pedagang yang keluar pagi-pagi di setiap harinya untuk menjajakan barang dagangannya. Fabai'un nafsahu, lalu dia jual dirinya. Dia jual dengan serta semua apa yang ada pada dirinya. Ya kalau jasadnya, waktunya, tenaganya, hartanya, jabatannya, dia jual. Yang jualan dia ini kemudian di antara mereka ada yang fabai'un nafsahu famu'tikuha. Dia bisa untung mutlak, untung besar, sehingga bisa membebaskan dari segala kesulitan dan kesengsaraan. Pedagang dunia kalau sukses, dia bisa membebaskan dirinya dari berbagai kesulitan. Dia mau apapun bisa membeli dan bisa dapat. Tapi ada yang famubikuha, ada yang bangkrut, sengsara. Jual beli dengan siapa yang menjadikan dia untung besar, jual beli dengan siapa yang membuat dia itu bangkrut,
jual beli dengan Allah yang akan membuat dia untung besar, jual beli dengan syaitan yang akan membuat dia bangkrut. Dan kalau kita ini posisinya kalau nggak jual beli dengan Allah, otomatis jual belinya dengan setan. Itu otomatis. Amal kita ini kalau tidak diridai oleh Allah, itu pasti diridai oleh setan. Dan puncak kebahagiaan seorang mukmin yang berjual beli dengan Allah, puncaknya adalah ketika nanti dia bertemu dengan Allah menjadi ahlul jannah, dan ditambah bonus melihat wajah Allah Ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang mereka berbuat ihsan, bertauhid, bersunnah, berhias dengan iman dan Islam, maka bagi mereka adalah surga dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah. Yang melihat wajah Allah itu kenikmatan yang membuat lupa tentang semua kenikmatan surga, dan itu bonus tambahan nikmat bagi ahlul jannah. Dan puncak kesengsaraan berdagang dengan setan ketika dia sudah melesek di dalam jahanam. Sudah begitu setan akan pidato di depan mereka, iblis akan pidato di mimbar api di depan mereka setelah Allah memutuskan perkaranya. Kata Allah, wa qala syaitanu lama qudiyal amru. Dan iblis berbicara, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, iblis berbicara di mimbar api ketika Allah sudah memutuskan perkara ahlul jannah, ahlun nar. Di hadapan ahlun nar, iblis akan berbicara, innallaha wa'atakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah telah, wahai ahlun nar, Allah telah berjanji dan janji Allah itu benar. Orang yang dulu di dunia membenarkan janji Allah, sekarang mereka telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan aku juga berjanji kepada kalian, tapi janjiku aku dustai, aku selisihi, sehingga menambah kesengsaraan dan kecewa. Wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Dan sungguhnya aku ini tidak kuasa untuk menyesatkan kalian, kecuali hanya ajak-ajak saja, lalu kalian ikuti, maka jangan mencela saya, celalah diri-diri kalian sendiri. Itu puncak kesedihan ahlun nar yang membuat tambah penderitaan mereka. Sudah mereka masuk neraka, tertipu oleh syaitan di dunia, sekarang syaitan belak-belakan bicara di hadapan mereka. Pas kalian lihat, di dunia ini hakikatnya kita pada pedagang. Kalau nggak dagang dengan Allah, dagangnya dengan setan. Kalau dagang dengan Allah, itu setiap yang kita jual kepada Allah akan Allah beli dengan keuntungan asyrah 10 kali lipat, ila sab'imi'atin dhi'fin sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah sampai lipatan yang tidak terhingga. Tidak ada muslimin mukminin yang berbakti kepada Allah yang keringatnya, yang tetesan keringatnya sia-sia, nggak ada. Tidak ada muslimin mukminin yang berbakti kepada Allah yang detik-detik waktunya sia-sia, nggak ada. Ketika dia pakai untuk taat kepada Allah Ta'ala, tidak ada rupiah yang keluar yang sia-sia. Tidak ada luka sekecil apapun yang tersia-siakan. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keuntungan. Dan mentalnya orang yang mereka berdagang dengan Allah dengan orang yang berdagang dengan iblis, itu digambarkan oleh Nabi kayak yang mereka ini mencari akhirat dan pencari dunia. Mentalnya sangat berbeda. Kondisi hati mereka sangat berbeda. Sama-sama menjadi pedagang dunia, sama-sama menjadi pegawai dunia, sama-sama menjadi ibaratnya penguasa dunia.
Digambarkan oleh Nabi, mangkanatil akhirah hammahu. Barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-cita utamanya, satu, ja'alallahu ghinau fi qalbi, Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di hatinya. Dan Nabi katakan hakikat orang kaya itu kaya jiwa, jiwanya yang kaya. Laisal ghina bi kasratil arab walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya orang kaya itu bukan orang yang banyak perabotnya, komplit dapurnya, komplit perabot rumah tangganya, kinclong mobilnya, luas sawahnya, magrong-magrong rumahnya, banyak tumpuan duitnya. Oh, bukan itu yang dikatakan orang kaya. Ada orang yang punya kayak gituan semuanya dan dia mentalnya itu mental fakir, mental kere, bahkan kere beneran, pengemis beneran. Cerita-cerita pengemis yang ngemis-ngemis di jalan, kemudian ternyata rumahnya magrong-magrong, mobilnya kinclong, duitnya tumpuan, itu banyak. Tapi kalau orang itu mencari akhirat, menjadi pedagang akhirat, dia berdagang dengan Allah Ta'ala. Satu, Allah jadikan hatinya itu kaya. Mentalnya mental orang kaya yang sang dermawan, yang pemberi. Dia bukan mental orang yang fakir. Dia kalau tidak punya harta dunia, dia akan menjaga ifah dirinya dari meminta-minta kepada manusia, karena itu akan menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan dirinya di hadapan makhluk. Kalau dia minta-minta kepada Robnya yang maha kaya. Wasiat Nabi apa ikhwan? Syarful mu'min, kata Nabi, kemuliaan seorang mukmin itu qiyamul lail, kalau dia menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, sehingga hamba ini dekat dengan Allah dan dia akan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Wa issu, dan izzahnya seorang mukmin itu, seorang muslim itu, istighna'uhu anin nas, ketika dia merasa tidak butuh kepada manusia, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, qanaah. Dia tidak akan menjadi orang yang dremis. Tahu dremis nggak? Nggak tahu. Dremis, jaluan, celamit. Dia mencukupkan dengan apa yang diberikan Allah. Dia sudah merasa cukup, merasa kaya dengan pemberian Allah Ta'ala. Tapi beda dengan orang mereka itu para pencari dunia, para budak-budaknya dunia. Mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya. Yang ada itu kurang terus. Kata Nabi, laukanat ibnu Adam wadiyan min malin, kalau anak Adam itu punya 2 lembah harta atau emas, labtagha salisan, pasti akan mencari yang ketiga. Artinya kurang. Terus kurang. Sakwulan gaji ini 300 juta kurang, sehingga dicepai uang haram, tumpuan ya diambil, akhirnya jebloskan dalam penjara, nggak menikmati apa-apa karena rakus. Khanibillah. Satu, Allah berikan hati yang kaya. Yang kedua, wa jama'a syamlah, Allah kumpulkan urusannya. Hidupnya itu teratur, temoto, tidak maut-maut, tahu maut-maut? Yang nggak tertata itu maut-maut, ranggenah, urusan hidupnya nggak genah. Coba antum ketika imannya bagus dan tertata temoto hidupnya karena betul-betul punya program ibadah kepada Allah, bangun subuhan, salat subuh, wirid, dzikir, kemudian kerja,
karena urusan keluarga, wayai salat, istirahat, wayai waktunya talabul ilmi, dia mendapatkan dunia, hatinya tenang, kemudian hidupnya tertata, semuanya dia lewati dengan penuh kebahagiaan. Tapi beda dengan ahlud dunia, pecicilan, tahu pecicilan, sehingga pentalitan dia dalam mengejar harta, dan hatinya itu nggak pernah bisa merasa tenang. Mikir pesaingnya stres, mikir pegawainya stres, mikir yaitu untuk menambah lagi stres, untuk terus dia dikejar-kejar. Kemudian kalau yang ketiga yaitu wala ta'tid dunya wa yarahimah. Kalau tujarul akhirah, terkadang dunia datang dan dunia itu nggak bisa apa-apa. Dunia itu takluk tunduk kepada ini tuannya, manut kepada tuannya. Tapi kalau budak dunia, pentalitannya kayak apa, belingsatannya kayak apa, dia mencari dengan cara yang haram tidak dia pedulikan. Wala ta'tid dunya ila ma qudiralah, dunia tidak akan datang kecuali sebesar yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Mau pentalitan kayak apa, cari dengan cara haram kayak apa, jatahnya tidak akan bertambah. Jatahnya tidak akan bertambah. Terus sekalian, satu menjadi pencari akhirat, kedua memanfaatkan dunia dengan cara yang benar, ketiga berbuat ihsan, keempat tidak membuat kerusakan. Sisanya masih sangat banyak yang belum kita jelaskan ini. Waktunya habis, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita cukupkan sekian sekalian, dan kita berdoa untuk jenazah, mudah-mudahan beliau dilapangkan, diampunkan dosanya, dirahmati, dilapangkan kuburannya, diterima amalannya, dan dimasukkan ke dalam surga, dan juga keluarganya diberikan kesabaran dan istiqomah sampai akhir hayat. Maka sekalian cekap nyon ngapunten, mugi-mugi manfaat. Insyaallah kapan-kapan malih kepanggih malih sinau sareng. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.